Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simsim Rogita dengan NIM 430-2019-0010. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran pencegahan aksi kekerasan massa. Sasaran pencegahan aksi kekerasan massa itu digunakan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan, contohnya badan-badan PBB, lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Paduan ini menekankan kepada ketertiban aktif dari pemerintah lokal dan masyarakat seperti itu. Pada khususnya kaum pembinaan dan setiap kegiatan yang akan memperkuat kapasitas lokal dan meningkatkan kesinambungan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu upaya dan langkah-langkah mengantisipasi perilaku kekerasan seperti itu. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Jadi kita itu yang pertama harus kita lakukan adalah penegakan hukum, karena negara kita adalah negara hukum ya. Seperti itu. Yang kedua, program pendidikan anti kekerasan, karena perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, maka jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematik untuk menyegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karenanya kita akan menerima akibat buruknya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu upaya pemerintahan dan masyarakat untuk meredam kekerasan yang sudah terjadi harus dilakukan peacekeeping, peacemaking, peace building, yakni membuat kekerasan berhenti, menyembuhkan yang luka dan membangun benteng untuk kedamaian seperti itu. Setelah baru kita meyakinkan pihak-pihak bahwa damai itu lebih produktif. Kita harus melaksanakan kooperasi dengan pihak-pihak yang bertikai seperti itu. Yang selanjutnya yaitu upaya pencegahan kekerasan di Indonesia. Dibutuhkan beberapa upaya untuk mencegah semakin membudayanya tindakan kekerasan. Yang pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang baik. Sebagian besar kekerasan di Indonesia itu terjadi karena cara kerja pemerintah yang kurang memuaskan seperti itu. Yang kedua yaitu penegakan hukum secara adil dan bersih. Sistem hukum yang tidak tegas dapat mempengaruhi munculnya tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan karena jengkel ketika keputusan hukum mudah diganti dengan kekuatan harta seperti itu. Sedangkan mereka yang tidak berharta diperlakukan kasar serta tidak manusiawi. Jangan melihat ketidakadilan ini mendorong munculnya tindak kekerasan. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas agar mampu mengurangi angka kekerasan yang terjadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kampanye anti kekerasan. Kampanye ini dilakukan agar menciptakan suatu kedamaian. Dengan kedamaian individu mampu berkaya menghasilkan sesuatu kemajuan. Dengan kata lain, kekerasan mendatangkan kemunduran dan penderitaan, sedangkan tanpa kekerasan membentuk kemajuan bangsa seperti itu. Terus yang terakhir yaitu mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara bijak. Dalam upaya ini, pemerintah mempunyai andil dan peran besar. Secara umum apa yang terjadi, tindakan pemimpin akan ditiru dan diteladani oleh bawahannya. Jika suatu negara menjauhkan segala kekerasan dan menyelesaikan suatu masalah sosial, maka tindakan ini akan diikuti oleh segenap warganya. Dengan begitu, semua pihak berusaha tidak menggunakan kekerasan dan menyelesaikan masalah yang akhirnya membawa kedamaian dan kehidupan sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.
Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.